Bismillahirrahmanirrahim. Qada dan qadar terjadi dengan kebijaksanaan Allah, artinya tidak ada kezaliman, ya. Kemudian juga maha adil dalam kemahaadilan Allah, gitu. Dan perlu digarisbawahi juga bahwasanya semua itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih jelasnya supaya kita fahami masalah ini, ada di Lauhil Mahfuz Allah sudah catatkan semuanya. Apapun ya yang sudah terjadi, yang sedang terjadi dan akan terjadi, semuanya sudah tercatat. Dan semua itu berjalan sesuai dengan yang sudah Allah catatkan. Ada hal-hal di Lauhil Mahfuz yang sifatnya, Lauhil Mahfuz ini sebuah kitab yang ada di langit sana, ya. Ada hal-hal yang memang tidak ada campur tangan manusia di situ, memang sama sekali mutlak Allah ciptakan dan kita harus ikutin. Seperti misalnya Allah ciptakan malam dan siang, ya. Allah ciptakan ajal, batas umur manusia, umur hewan, kemudian juga umur bumi ini atau dunia ini sendiri, gitu. Kemudian juga Allah ciptakan misalnya fungsi-fungsi kayak misalnya fungsi mata, fungsi telinga, fungsi hidung, ya, fungsi tangan. Ini kan semua kita nggak ada pilihan di situ. Memang sudah seperti itu. Bahkan kita lahir dengan jenis kelamin apapun, Allah yang pilihkan. Kita nggak bisa milih, ya Allah saya mau jadi perempuan atau saya mau jadi laki-laki. Begitu juga dengan orang tua kita, kita nggak bisa mengatakan, ya Allah saya tidak mau orang tua ini. Nggak, lahir ini ibumu, ini ayahmu. Sebaik atau seburuk apapun mereka, ya sudah begitu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita sebagai hamba, kita menerima itu, ya. Kemudian ada yang berhubungan dengan masalah af'al ibad atau sikap dan perilaku hamba-hamba. Allah Subhanahu wa taala sudah tahu apa yang Bapak Ibu akan lakukan pada saat lahir nanti. Dari sebelum Anda lahir, Allah sudah tahu apa yang akan Anda pilih, jenis makanan, pakaian, pergaulan, pekerjaan, pendidikan. Allah sudah tahu dengan keluasan ilmunya Allah, kalau hamba ini akan pilih perbuatan tersebut. Lalu Allah catat di Lauhil Mahfuz sebagai takdirnya, ya, takdir orang tersebut sesuai dengan keluasan ilmu Allah, orang ini akan lakukan apa nanti pada saat dia diciptakan. Misal contoh, saya memilih baju hitam pada hari ini. Mungkin saya sebelumnya tidak pernah terfikir kalau saya akan pakai kemeja ini pada hari ini. Tapi tadi pagi, pada saat istri saya menyiapkan, saya pakai. Nah ini sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Di hari ini, di umur ini, di waktu ini saya akan pilih baju ini. Dari sebelum saya diciptakan. Jadi Allah tidak menzalimi hambanya. Tapi Allah dengan keluasan ilmunya sudah mengetahui apa yang akan hambanya pilih, maka dicatatkan sebagai takdir dia. Ya. Ini yang berhubungan dengan sikap dan perbuatan kita. Ya, termasuk misalnya Anda mau menikah. Anda mau menikah sama siapa? Misalnya Anda punya opsi 1, 2, 3. Si A, si B, dan si C. Lalu Anda memilih si B misalnya. Ini kan pilihan Anda. Anda kan bisa pilih A, Anda bisa pilih C. Tapi Anda memilih si B misalnya. Nah ini Allah sudah tahu Anda akan pilih si B. Lalu dicatatlah di Lauhil Mahfuz sebelum Anda diciptakan. Bagaimana kehidupan Anda pada saat jalan dengan orang ini. Tanpa ada kezaliman. Sesuai dengan keluasan ilmu Allah sekali lagi. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran. وَقَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Allah meliputi segala sesuatu dengan keluasan ilmunya. Artinya Allah sudah tahu hamba ini sebelum diciptakan. Apa saja yang akan dia lakukan sampai dia meninggal dunia nanti. Begitu juga dengan masalah pekerjaan Anda. Ya, pendidikan Anda yang pilih semuanya kan. Tapi Allah sudah catat apa yang Anda akan pilih itu dengan keluasan ilmunya kalau Anda akan pilih perbuatan tersebut. Nah di sini juga Anda bisa fahamin kalau ada orang mengatakan apakah orang berzina itu takdir dan apakah orang menikah itu takdir? Jawabannya iya. Tapi berhubungan dengan takdir yang Allah catatkan di Lauhul Mahfuz sesuai dengan pilihan hamba tersebut. Allah sudah turunkan syariatnya. Zina haram. Ini dalilnya. Ini ayatnya. Ini hadis Nabi SAW. Nabi ingatkan para sahabat, ada hukuman bagi orang melakukan perbuatan zina, gitu kan? Pada saat orang itu melakukan perbuatan tersebut, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia sinyal-sinyal, misalnya dia merasa khawatir nanti kalau ketahuan, nanti kalau hamil di luar nikah segala macam. Mungkin juga ada orang yang mengingatkan kepada dia tentang masalah zina, misalnya itu tidak boleh, atau dia tahu dari kecil dia disampaikan oleh orang tuanya. Nah dia sekarang punya opsi, dia kerjakan atau tidak kerjakan. Pada saat dia dapat penawaran misalnya dari lawan jenisnya. Nah pada saat dia pilih untuk berzina, Allah sudah tahu dia akan pilih perbuatan tersebut, maka dicatat sebagai takdir dia. Jadi bukan Allah yang menyuruh dia berzina, enggak.
Allah berikan dia peringatan, tapi Allah tahu orang ini akan pilih perbuatan tersebut. Memang pilihan dia, karena dia bisa batalin kan pada saat itu. Dia bisa batalin, dia tidak mau misalnya. Nah dari di sini perlu difahami bahwasanya ini adalah pilihan dia. Dan Allah SWT tidak menzalimi hamba-hambanya. Jadi di sini Allah memutuskan keputusan dengan kemahaadilannya, dengan kemahabijaksanaannya, ya. Dan ini adalah salah satu rukun iman yang berarti kita wajib mengimani keberadaannya, ya, dengan bersangka baik kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala.